Mengapa aparatur desa penting dan harus ditetapkan sebagai aparatur negara? Dukungan untuk kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Oleh R. Agus Supriyanto. Kebijakan yang menempatkan aparatur desa di luar kategori aparatur negara merupakan sebuah anomali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Desa, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah bagian integral dari struktur pemerintahan yang mempunyai unsur wilayah, penduduk, pemerintahan, kewenangan, sumber daya, dan fungsi negara. Namun ironisnya, aparatur desa justru diletakkan di luar rezim aparatur negara. Sementara aparatur provinsi dan kabupaten atau kota diakui sebagai ASN. Ketidaksinkronan ini tidak hanya melemahkan desa secara institusional, tetapi juga menimbulkan inkonsistensi filosofis, sosiologis, teknis, dan yuridis dalam konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut saran dan kritik membangun terhadap logika yang selama ini memisahkan perangkat desa dari aparatur negara. Pertama, perspektif filosofis, desa adalah sosok negara. Maka aparaturnya wajib berstatus aparatur negara. Secara filosofis, NKRI disusun sebagai satu kesatuan, pusat, provinsi, kabupaten atau kota hingga desa. Semua adalah entitas penyelenggara negara. Apabila desa berstatus sebagai pemerintahan sebagaimana daerah dan entitas NKRI lainnya yang mempunyai unsur pemerintahan dalam kerangka NKRI, maka seluruh sumber daya penyelenggaraannya secara logis dan filosofis adalah sumber daya negara, bukan sumber daya komunitas. Kekeliruan filosofis muncul ketika negara mengakui dan menetapkan desa sebagai pemerintahan, tetapi tidak diikuti dengan kebijakan mengakui dan menetapkan pamong desa sebagai aparatur negara. Ini menciptakan paradoks, bagaimana mungkin sebuah pemerintahan menjalankan fungsi negara tanpa aparatur negara, sementara aparatur negara merupakan salah satu sumber daya negara yang paling penting dari sumber daya negara lainnya. Argumentasi bahwa desa adalah self-governing community sebenarnya tidak relevan sebagai alasan pembiaran pamong desa tanpa status aparatur negara, karena provinsi dan kabupaten atau kota juga memiliki otonomi. Namun aparaturnya tetap aparatur negara. Pemerintahan desa menjalankan fungsi kenegaraan yang sama, regulasi, pelayanan, pemberdayaan, administrasi publik. Filosofinya sederhana. Jika desa adalah bagian negara, maka aparatur desa adalah aparatur negara. Tidak boleh ada pengecualian. Kedua perspektif sosiologis, desa bukan lagi komunitas tradisional murni, melainkan unit administrasi negara. Alasan sosiologis yang menyatakan bahwa desa bersifat adat, unik, dan beragam sering dijadikan pembenar pemisahan aparatur desa dari rezim aparatur negara. Namun dalam realitas saat ini, desa menjalankan sistem administrasi kependudukan negara, mengelola dana publik berskala nasional, dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa yang dikelola dalam APDesa sebagai APBN-nya desa. Menjalankan program-program pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota sebagai tugas pembantuan. Menjadi ujung tombak pelayanan publik formal, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial. Sebagai kepanjangan tangan negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kata lain, desa telah menjalankan fungsi administratif negara secara penuh. Bukan separuh atau setengah-setengah. Maka argumen bahwa pamong desa bekerja dengan logika adat dan hubungan
Sosial tidak relevan lagi. Sebagai pemerintahan yang asli, tradisional, asal-usul. Dan lahirnya berdasarkan hukum adat memang iya. Tetapi desa sudah ditetapkan, dan diakui serta dihormati sebagai bagian pemerintahan NKRI bersama kabupaten atau kota, provinsi dan pemerintah pusat sendiri sebagai representasi dari NKRI. Dan yang tidak kalah penting, karena desa adalah ujung tombak negara di tingkat masyarakat. Desa butuh aparatur negara yang profesional, terstandar, dan dilindungi undang-undang. Sosiologinya jelas. Desa adalah negara paling dekat dengan rakyat. Sehingga aparaturnya harus aparat negara, bukan hanya aparat komunitas. Ketiga, perspektif teknis administratif, pemisahan status hanya memperburuk profesionalisme dan akuntabilitas. Secara teknis, argumen bahwa desa tidak cocok dengan sistem ASN hanyalah akibat dari desain kebijakan yang diskriminatif. Pemisahan status ini menyebabkan tidak adanya standar kompetensi nasional, tidak ada kepastian karier, tidak ada perlindungan profesi, tidak ada standar disiplin nasional, tidak ada kesejahteraan dan jaminan status sebagai aparatur negara sebagaimana aparatur negara di level pemerintahan lainnya. Tidak ada mekanisme pembinaan profesional dan pengembangan kapasitas berkelanjutan. Padahal desa mengelola keuangan negara, aset negara, administrasi negara, pelayanan negara, data negara, semua ini jelas tidak boleh ditangani oleh aparatur yang status hukumnya bukan aparatur negara. Secara teknis administratif, justru ketidaksetaraan status inilah yang merusak efektivitas pemerintahan desa. Jika desa menjalankan fungsi negara, maka secara teknis aparaturnya harus berada dalam rezim aparatur negara, titik. Keempat, perspektif yuridis normatif, penempatan desa di luar rezim ASN tidak konsisten dengan konstitusi. Alasan yuridis yang memisahkan perangkat desa dari aparatur negara sebenarnya tidak berdasar landasan yang kuat. Kesalahan terletak pada interpretasi undang-undang, bukan pada prinsip konstitusi. Konstitusi menyatakan, desa adalah bagian dari susunan pemerintahan nasional. Pasal 18 dan 18 Bit Undang-Undang Dasar 1945. Desa memiliki pemerintah, kewenangan, wilayah, dan penduduk. Desa diakui dan diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan. Jika pemerintahan desa diakui oleh konstitusi, maka logika hukum yang tepat adalah penyelenggara pemerintahan desa merupakan penyelenggara negara di tingkat desa. Namun undang-undang ASN secara sempit tidak memasukkan pamong desa sebagai aparatur negara atau aparatur pemerintah, sehingga pamong desa jatuh pada ruang abu-abu, bukan aparatur negara, bukan pejabat negara, seolah pengurus yayasan. Padahal desa tidak dibentuk menjadi yayasan oleh para anggota, yayasan dengan badan hukum, tapi desa diakui, dihormati, dan ditetapkan oleh konstitusi menjadi sosok negara dalam NKRI. Ini adalah kekosongan hukum yang merugikan desa, merugikan negara, dan bertentangan dengan asas kesetaraan kedudukan pemerintahan dalam NKRI, rasionalitas administrasi negara, dan keadilan konstitusional. Secara yuridis normatif, pemisahan status pamong desa tidak memiliki dasar filosofi, sosiologis, ataupun konstitusional yang kokoh. Karena itu harus dikoreksi. Kesimpulan, status aparatur desa yang tidak diakui sebagai aparatur negara merupakan kelalaian konseptual, kesalahan desain administrasi, ketidaktuntasan regulasi, dan
Ketidakadilan struktural dalam sistem NKRI. Karena, pertama, desa adalah sosok negara. Sebagaimana negara itu sendiri, provinsi dan kabupaten atau kota dalam kerangka NKRI. Kedua, semua sumber daya desa adalah sumber daya negara. Ketiga, desa menjalankan fungsi negara, bukan sekadar fungsi komunitas. Keempat, desa mengelola keuangan, aset negara, dan aparatur negara, dan sumber daya negara lainnya. Kelima, aparatur desa menyelenggarakan pemerintahan negara, bukan pemerintahan adat semata, walaupun asal-usulnya berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, aparatur desa seharusnya secara filosofis, sosiologis, teknis, dan yuridis ditetapkan sebagai aparatur negara. Sehingga kepala desa dan perangkat desa harus ditetapkan sebagai aparatur negara. Kepala desa sebagai pejabat negara di desa. Perangkat desa sebagai pegawai negara di desa. Semuanya tanpa kecuali, baik yang usia muda maupun usia lanjut. Baik yang masih bertugas maupun yang sudah purna tugas. Yang masih bertugas mendapat gaji dan tunjangan jabatan atau profesi dan tambahan penghasilan tiap bulannya. Yang sudah purna tugas mendapatkan pensiun atau kompensasi atau tunjangan. Veteran pejuang pemerintahan dan pembangunan desa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Sebagaimana aparatur negara lainnya dalam sistem tata negara NKRI. Dan kebijakan saat ini yang membedakan perangkat desa dari aparatur negara harus dikritisi dan direvisi demi keadilan, konsistensi, dan penguatan NKRI sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI.